Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semangat pagi. Jumpa lagi di channel Raja Nagas, solusi kompor sobat gas. Oke sobat Raja Nagas, tanpa basa-basi, di depan kita kali ini ada Rinnai RI202S sob ya. Ini kompor rumahan sobat ya, apinya kecil, katanya mau dirubah jadi api besar. Nah ini emang standarnya seperti ini sobat ya. Kalau Rinnai 202, 302, 201, 301 ya standarnya seperti ini. Ini kompor untuk rumahan, jadi masaknya nyantai gitu sobat ya. Nah kali ini kita akan coba merubahnya menjadi api besar. Bagaimana caranya? Don't go anywhere sobat ya. Sobat hanya membutuhkan ini. Nah ini jadi harus diganti selongsong sama selongsong atau cerobong sama burnernya sobat ya. Dan pastikan selongsong dan cerobong atau burnernya itu ukurannya 19,5 cm, karena yang standar ini ukurannya 21 cm. Nah seperti ini ya, ini burner dari 202, ini ukurannya 19,5 cm. Pastikan burner yang dibeli itu 19,5 cm sob ya, karena kalau pakai yang 21 cm itu akan kepanjangan. Bisa diakalin, cuma repot sobat ya, mending beli di online saja. Di online banyak sobat ya. Oke, kita langsung saja. Nah pastikan ukuran seperti ini sobat ya, jadi 19,5. Oke, kita akan langsung membongkarnya, membukanya sobat ya. Yang diganti itu selongsong atau cerobong dan burnernya sobat ya, karena terpisah. Kalau untuk Rinnai 522E, kalau untuk ini 202S ini burnernya menyatu sobat ya. Dan yang pastikan diganti juga sepuyernya, sepuyer utamanya atau sepuyer mesin sobat ya. Nah yang diganti akan sepuyer mesin. Nah ini di sini sobat ya. Nah ini sepuyernya harus diganti sobat ya. Nah ini nih, nah ini akan kita buka. Nah ini sobat ya, diganti sama sepuyer Rinnai RI522, maaf 522 sobat ya, karena ini 202 lubang kecil, lubangnya kecil sobat ya, lubang sepuyernya kecil. Jadi kita akan menggantinya pakai Rinnai RI522. Nah yang kita buka searah jarum jam atau ke bawah sobat ya. Nah kalau membuka ke bawah seperti ini, dibuka saja pakai kunci pas atau kunci 7. Setelah longgar bisa menggunakan jari. Nah seperti ini. Nah ini yang akan kita ganti sobat ya. Nah ini kita buang, kita simpan, termasuk pernya juga. Jadi nggak bakal dipakai per sama itunya sobat ya. Nah ini yang akan kita ganti sobat ya. Nah ini pembatasnya atau ringnya sobat ya. Nah ini kita bandingkan dulu. Ini untuk Rinnai 202 bolongnya kecil sobat ya. Nah ini untuk Rinnai 522. Nah ini lubangnya lebih besar, jadi api yang akan dikeluarkan akan jauh lebih besar daripada punya 202 atau 302 sama sobat ya. Nah seperti ini. Jadi perbedaannya dari lubang keluar gasnya itu. Nah ini kecil sobat ya, 202. Kalau yang 522 ini besar. Oke, kita langsung eksekusi saja. Kita langsung masukkan, kita langsung pasangkan. Ini jangan lupa ringnya, masukkan ke ringnya terlebih dahulu supaya gampang masangnya sobat ya. Kita masukkan aja ke ringnya. Nah ini nggak perlu dimasukin ya, nggak perlu dipasang lagi ini, karena kalau ini dipasang api akan merah nanti keluarnya sobat ya. Kalau itu sepuyer kupu-kupunya dipasang api akan merah. Nah jadi kita akan langsung memasang sepuyernya saja. Jadi kita ganti sepuyernya menggunakan sepuyer 522 atau sejenisnya. Oke, nah jangan lupa ringnya harus dipasang sobat ya. Nah seperti ini. Jadi pasangin ke ring terlebih dahulu, lalu pasangin ke mesin seperti ini. Tinggal diputar saja berlawanan jarum jam. Tadi kalau membuka searah jarum jam, kalau memasang atau ngencengin berlawanan jarum jam sobat ya, seperti ini. Dipakai jari dulu aja. Nah kalau sudah agak menempel, sudah menempel ke mesin, tinggal pakai kunci pas, kunci 7 sobat ya, atau kutang sobat, pakai tang atau kutang sobat ya, bahasa baratnya kutang sobat ya. Bisa kalau tidak punya kunci 7 sobat bisa menggunakan tang atau kutang bahasa baratnya sobat ya. Oke, pastikan diputar sekencang mungkin, pastikan tidak bisa diputar kembali. Oke, kita langsung coba, kita langsung tes sobat ya. Ini sudah diganti sepuyernya sobat ya. Nah ini sudah dipasangin selongsong atau cerobongnya. Pastikan ukurannya 19,5, jangan lupa ya. Nah ini tinggal kita masukin penguncinya, kalau bahasa baratnya pasuk sobat ya. Kita pasangin dulu pasuknya. Nah penguncinya tujuannya apa? Supaya tidak kesana kemari sobat ya. Nah seperti Ayu Ting Ting, jadi tidak kesana kemari mencari alamat. Oke, kita langsung pasangin burnernya. Kita akan cek bagaimana apakah ini berubah
apinya jadi lebih besar atau biasa saja. Oke, kita langsung check it out. Check it out. Nah, ini sobat, ini apinya besar sekali sobat ya. Sobat bisa lihat itu ada merah-merah. Itu karena burnernya tergeletak di bawah sobat ya. Kotor sobat ya. Karena kotor, ada kotoran. Kalau kotoran sudah hilang pasti apinya akan jadi biru. Oke, kita akan bandingkan dengan yang orisinilnya. Nah, ini kita pasangkan kembali ini selongsong atau cerobongnya. Untuk 202-nya kita bandingkan. Nah, apinya seperti ini. Kalau untuk 202 seperti gini sobat ya, kecil ya, agak kecil sobat ya. Nah, ini untuk 522 ini udah diganti spuyernya sobat ya. Spuyer, selongsong atau cerobong dan burner sudah diganti. Api jadi jauh lebih besar daripada 202. Oke, kita langsung eksekusi saja. Nah, karena ini pengen dirubah dua-duanya, katanya kita akan langsung coba coba tes terlebih dahulu sebelum diganti. Dites pakai burner atau selongsong atau cerobong biasa sebelum diganti spuyer sobat ya. Ini kita cek dulu ini sebelum diganti spuyer sobat ya. Nah, seperti ini sobat bisa lihat apinya kecil sobat ya. Walaupun diganti selongsong atau cerobong dan burnernya, tanpa mengganti spuyer dia tetap apinya akan kecil sobat. Jadi kuncinya ada di selongsong atau cerobong dan burnernya. Jangan lupa spuyernya juga harus diganti, karena kalau tidak diganti seperti ini jadi tetap aja kecil apinya. Oke, kita langsung buka saja. Ini kenapa dipasangin kembali atau mau dicabut lagi nih sobat ya. Nih dicabut lagi nih. Dicabut kembali, kita akan membongkarnya sobat ya, karena ini agak susah sobat ya. Memasang spuyernya agak susah, jadi kita bongkar dulu. Oke, nah, tinggal diputar saja karena ini masih baru ya, kompornya jadi gampang bukanya sobat ya. Kita buka dulu pengunci atau baut depannya terlebih dahulu. Nah, ini ditodong sobat ya, jadi nggak usah dibuka kedua-duanya, cukup sebelah saja yang mau dieksekusi. Jadi ini yang sebelah kanan sobat ya. Nah, tinggal dibuka aja di klemannya, diputar saja berlawanan jarum jam sobat ya. Kalau untuk untuk membuka baut ya sobat, untuk membuka baut tinggal diputar saja, pastikan ini terlepas. Sobat bisa membukanya sebelah, artinya nggak perlu dibuka semuanya. Nah, cukup nempel seperti ini sobat ya, jadi si kleman itu tidak dibuka semuanya. Nah, oke, kita akan mengeksekusi, kita akan mengganti ini sobat ya. Nah, ini udah dibuka tadi karena susah ditodong jalan bawah seperti yang sebelah kiri. Kita akan merusak ini sobat ya, spuyer kupu-kupunya sudah dirusak tadi, sudah dibongkar paksa. Nah, ini pakai kunci pas atau kunci 7. Oh, ternyata gampang kalau dibuka seperti ini sobat ya. Jadi kalau ditodong tadi agak susah sobat ya, mungkin agak dukdek kalau bahasa baratnya ya. Nah, ini kita akan ganti dengan spuyer 522. Oke, kita langsung eksekusi saja, kita langsung pasangkan kembali si spuyer 522-nya ya. Pastikan spuyernya bersih sobat ya, pastikan tidak tersumbat si lubang keluar gasnya. Oke, kita langsung pasangkan saja, tinggal dikencengin sobat ya. Seperti biasa, kalau punya kunci 7 silahkan pakai kunci 7. Kalau tidak punya, sobat bisa menggunakan tang atau kutang sobat ya. Kalau bahasa baratnya tang itu pakai tang itu kutang sobat ya. Ya, jadi jangan Victor ya sobat ya. Ini karena Raja Nagas orang barat, ya maksudnya Jawa Barat gitu. Jadi suka ngelantur ke sana kemari. Oke, ini sudah dikencengin kutang sobat ya. Jadi pastikan tidak bisa diputar kembali si spuyernya, pastikan menempel ke mesin seperti ini sobat ya. Tinggal lakukan saja. Nah, ini dikencengin lagi pakai kunci pas biar abdol sobat ya. Pastikan tidak bisa diputar kembali. Nah, jadi tujuannya kenapa? Supaya tidak ada kebocoran di sekitar sini sobat. Nah, di sana sobat ya. Jadi di pinggir-pinggir lubang tuh tidak ada kebocoran. Nah, ini kita buang saja spuyer kupu-kupunya, jadi nggak usah dipakai sobat ya, karena kalau dipakai spuyer kupu-kupunya nanti akan menutupi lubang-lubang yang nempel ke mesin, jadi menyebabkan api akan merah sobat ya. Jadi ketika mengganti ini pastikan tidak dipasang spuyer kupu-kupunya. Nah, cari cara masangnya seperti tadi sobat ya. Jadi cara masang mesin tanpa membuka klem semuanya lebih gampang sobat ya. Jadi kinerja kita lebih cepat sobat ya. Jadi ketika ini di lapangan, jadi sobat bisa mengerjakannya dengan cepat tanpa harus
dukdek, tanpa harus terlalu panjang durasi lah. Nah seperti itu, tinggal dikencengin aja. Ini kan yang sebelah sudah nempel sobat ya, jadi yang sebelah lagi tinggal dipasang lalu dikencengin. Jangan lupa kencengin lagi yang di belakangnya tadi. Nah ini tinggal ngencengin sobat ya. Nah dikencengin, pastikan ini tidak bisa diputar kembali sama. Kenapa? Karena kalau misalkan sampai longgar, gas akan keluar dari sela-sela ini sobat ya, sela-sela klem itu. Dikencengin. Nah yang sebelah lagi kan ini yang agak longgar, dikencengin juga. Pastikan semuanya kencang sobat ya, jadi tidak ada keluar gas dari sini. Nah, aman. Oke. Kalau sudah begini kita tinggal pasang baut depan. Nah ini pasang baut depan biasanya agak ucas acos sobat ya. Ya ini biasanya agak karena jadi apa namanya ya, kalau pengantin mah jadi ngawalan deui cenah kita. Gitu juga pastikan lurus sobat ya lubangnya. Nah kalau sudah lurus, nah masukannya juga enak sobat ya, muternya juga enak, jadi nggak usah terlalu pakai kejo ya, nggak usah pakai tenaga maksudnya gitu. Pastikan nih pakai jari dulu dua-duanya. Nah lalu dikencengin sobat ya, jangan lupa dikencengin sobat ya, pastikan tidak bisa diputar kembali seperti biasanya. Oke, kalau sudah kencang kita akan masukkan tombolnya. Nah tinggal dimasukkan, gampang ya, ada plat putihnya di atas. Oke, kita pasangin selongsong atau cerobong dan burnernya. Kita akan mengeceknya sobat ya. Ini sudah diganti semuanya sobat ya. Ini sebelumnya dipasangin dulu ini pasek atau penguncinya sobat ya. Pastikan pengunci atau paseknya terpasang supaya lebih kokoh si kompor. Jadi ketika diangkat jungjung atau diangkat-angkat itu tidak akan lepas selongsong atau cerobongnya sobat. Oke, kita langsung cek bagaimana apakah hasilnya memuaskan. Oke, sobat bisa lihat apinya besar sekali sobat ya. Tadi bisa bandingkan sama yang tadi sobat ya. Tadi sebelum diganti spuyernya apinya kecil sobat ya. Nah ini saking besarnya ini mati sendiri nih. Nah dinyalain kembali nih. Nah sobat bisa lihat ini hasilnya sobat ya. Jadi ketika sobat mau membesarkan api 202 itu harus diganti selongsong atau cerobong dan burnernya. Oke sobat, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik, saran atau request apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa tonton juga video lainnya yang pasti lebih inovatif, kreatif, dan belum pernah diposting di channel YouTube yang lain. Kalau ada kritik, saran atau request apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng, dan share jika dirasa bermanfaat. Oke sobat, jangan lupa semangat pagi selalu. Jangan lupa selalu positive thinking sobat ya. Jangan lupa. Nah ini yang diganti ini sobat ya, burner sama selongsong atau cerobong dan burnernya ini satu set kalau 202. Kalau ini, nah ini nggak perlu dipakai sobat ya. Kalau ini dipakai, ini akan merah, api akan merah. Ini merah, api merah seperti ini karena masih ada kotoran sobat ya. Jadi kotorannya ketika sudah nggak ada, sudah bersih kotorannya, dia akan apinya akan biru. Oke.